Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan di manusia. Sistem pencernaan manusia sangatlah kompleks dan telah berevolusi selama jutaan tahun lamanya. Pada dasarnya, sistem pencernaan manusia terdiri dari rektum, usus besar, usus kecil, pankreas, lambung atau gaster, ventrikel, hati, dan kantong empedu. Selain itu ada juga esofagus, sebagaimana juga berbagai kelenjar ludah di dekat mulut. Bagaimana sistem pencernaan ini bekerja? Pertama-tama, makanan akan dipecah di mulut oleh gigi. Kemudian, makanan dicampur dengan air liur atau saliva dengan bantuan kelenjar ludah. Air liur ini mengandung enzim pencernaan yang disebut amilase. Di sini sudah mulai mencerna karbohidrat di dalam mulut. Karbohidrat dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Campuran makanannya namanya seperti bola. Campuran makanan seperti bola dengan air liur ini dikenal sebagai bolus. Nantinya bolus ini akan didorong ke kerongkongan oleh lidah dan akhirnya mendorong bolus ke perut atau ke lambung. Lumen di esofagus yang merupakan celah dalam esofagus ini sifatnya sangat fleksibel. Di sini memungkinkan bolus dengan ukuran berbeda dapat ditransfer. Esofagus terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan-lapisan ini berada di seluruh saluran pencernaan di esofagus. Dua lapisan otot luar bertanggung jawab untuk gerak peristaltik. Melalui kedua otot ini, bolus dapat ditransfer dari mulut ke lambung, bahkan jika orang tersebut berdiri di atas kepalanya. Jadi walaupun kita makan sambil kepala di bawah, kaki di atas, itu kita tetap bisa menelan dan tetap makanan kita bisa tersalurkan ke lambung oleh gerak peristaltik ini. Makanannya itu berupa bolus. Perut atau lambung dibagi menjadi 6 area, yaitu lambung yang terdiri dari struktur yang mirip dengan esofagus. Di sini lapisan ototnya memanjang di bagian luar. Lalu di bawahnya kita dapat menemukan serat otot yang melingkar. Selain itu, ada juga lapisan otot yang miring yang melapisi membran mukosa. Nah, di bagian dalamnya ada yang namanya rugae. Rugae ini memungkinkan lambung membesar saat makanan dikonsumsi. Dinding lambung mengandung kelenjar lambung yang menghasilkan lendir yang mampu melindungi dinding lambung dari asam lambung yang disekresikan. Yang mana asam lambung ini dapat dihasilkan ketika kita mencium, melihat makanan, atau membumbui masakan. Intinya nanti ada peregangan di lambung yang mana akan menyebabkan sekresi atau terbentuk asam lambung. Menciptakan atau melepaskan asam lambung sekitar 1 hingga 2 liter asam lambung per hari. Esofagus tidak memiliki lapisan lendir pelindung seperti halnya lambung. Namun esofagus dipisahkan oleh namanya sphincter. Sphincter ini akan berelaksasi ketika bolus didorong dari esofagus ke dalam lambung dan kemudian berkontraksi untuk mencegah asam dan makanan naik kembali. Jadi sphincternya berkontraksi sehingga makanannya tetap turun ke bawah, nggak kembali ke mulut. Asam lambung terdiri dari asam klorida, enzim pepsin, faktor intrinsik, dan enzim lipase untuk pencernaan lemak. Selain nutrisi, makanan ini juga mengandung bakteri yang dapat mengganggu tubuh. Nah, asam klorida inilah yang mampu menghancurkan bakteri yang berbahaya tersebut. Selain itu, asam klorida juga membantu mengubah pepsinogen yang dikeluarkan oleh kelenjar lambung menjadi pepsin. Sehingga pepsin ini akan memecah protein di lambung. Pepsin itu memecah protein di lambung menjadi asam amino yang bisa diserap.
Selain itu, untuk penyerapan vitamin B12 di usus halus diperlukan faktor intrinsik yang diproduksi oleh kelenjar lambung. Terlihat yang warna pink ini namanya faktor intrinsik. Nah, vitamin B12 ini harus bergabung dengan faktor intrinsik untuk dapat diserap. Jika tidak bisa bergabung, ini tidak akan bisa diserap. Jadi harus ada transferin faktor intrinsik untuk mentransfer si B12 ini sehingga bisa diserap oleh usus halus. Vitamin B12 ini berfungsi untuk menjaga saraf-saraf tubuh dan menjaga juga sel-sel darah agar sehat. Juga dapat membantu membuat DNA, yang mana deoksiribonukleik acid ini sangat berguna untuk menyimpan materi genetik untuk diwariskan ke keturunan. Vitamin B12 juga mengandung enzim lipase lambung, sebuah enzim yang tahan asam untuk dapat mencerna lemak. Di lambung, enzim lipase membagi sebuah trigliserida menjadi asam lemak dan digliserida. Jadi enzim lipase itu membagi atau memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol atau digliserida. Ya, jadi lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Di video ini digambarkan lipasenya warna orange dan trigliseridanya warna kuning, sehingga yang warna orange bisa memecah trigliserida, nah membebaskan asam lemak ya, membebaskan asam lemak. Nah, ini bisa dilihat tulisannya free fatty acid. Nah, ini asam lemak bebas yang akan diserap. Yang duanya ini tidak diserap. Pencernaan lemak yang lebih efektif terjadi di usus kecil melalui asam lambung dan gerakan perut atau gerakan lambung yang terjadi kira-kira setiap 20 detik sekali. Nanti bolus ini akan tercampur menjadi massa yang semi cair yang bisa diserap sebagiannya. Namanya adalah cime. Nah, jadi di lambung ini bolusnya berubah namanya menjadi cime. Pada mulanya cime ini tidak bisa masuk ke duodenum atau usus 12 jari, di mana usus 12 jari itu awal dari usus halus ya. Usus halus ini kan bagian awalnya namanya usus 12 jari. Pada mulanya cime tidak bisa masuk ke usus 12 jari atau duodenum karena ada sphincter atau pesekatnya. Pylorus sphincter ini menyerupai sphincter di esofagus. Namun pylorus sphincter yang ada di usus halus ini hanya dapat membuka beberapa milimeter sehingga potongan yang lebih berada di dalam perut. Jadi proses transfer makanan dari lambung ke usus halus ini kan lewat namanya pylorus sphincter. Pylorus sphincter itu lokasi di mana di usus 12 jari. Jadi makanan itu dirubah dulu menjadi cime. Tapi tidak bisa masuk langsung semua banyak karena ada katupnya, sehingga makanan yang banyaknya tersimpan dulu di lambung ya, sedikit-sedikit turun makanannya ke usus 12 jari melalui sphincter tadi. Nah, selain itu di usus 12 jari ini empedu hasil dari pankreas bercampur dengan cime. Dicampurnya di ampulla vater. Ada namanya ampulla vater di usus 12 jari ini. Jadi zat-zat sekresi dari pankreas pun tercampur dengan cime ya. Zat-zat yang disekresikan di pankreas ini banyak mengandung proenzim dan enzim pencernaan. Agar dapat melakukan tugasnya dengan baik, nilai pH yang lebih tinggi dari normal yang ada di usus ini diperlukan. Jadi zat-zat hasil sekresi pankreas atau pankreas jus ini mengandung sodium hidrogen karbonat, yang mana sodium hidrogen karbonat ini akan menetralkan asam di usus, asam di cime, jadi bukan asam lagi, jadi netral atau sekitar pH-nya 7 atau 8. Jadi si pankreas jus ini berfungsi menstabilkan pH di usus halus. Pankreas jus juga mengandung proenzim. Ya, yang mana proenzim ini hanya bisa melewati namanya enterokinase yang dihasilkan oleh dinding usus 12 jari atau duodenum. Di bagian ini, proenzim tripsinogen akan berubah menjadi tripsin, yang kemudian tripsin ini dapat memecah protein menjadi asam amino, dan juga tripsinogen lain akan aktif. Sehingga protein-protein akan dapat diserap menjadi asam amino ya.
Nah, di sini juga kita menemukan alfa amilase. Alfa amilase ini ada juga di mulut, tapi di usus 12 jari di sini juga ada. Alfa amilase ini bisa melakukan tugasnya, yaitu memecah karbohidrat menjadi maltosa dan isomaltosa. Jadi lebih sederhana. Jadi molekulnya lebih sederhana yang dapat diserap. Dapat dilihat enzim amilasenya digambarkan warna ungu, nah karbohidratnya, polisacaridanya warna orange, sehingga ketika warna ungu bertemu dengan warna orange-nya akan bisa terurai. Jadi karbohidratnya akan lebih sederhana. Lipase pankreas dapat memecah trigliserida dengan sangat baik karena empedu memecah lemak menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Proses ini disebut emulsifikasi. Banyak enzim lain yang menjadi bagian dari pankreas jus, tetapi tidak akan dijelaskan secara rinci di video ini. Empedu diproduksi oleh sel-sel hati dan ditransfer ke kantong empedu. Empedu disimpan di kantong empedu dan akhirnya ditambahkan ke makanan di usus 12 jari melalui ampula Vater. Melalui ampula Vater, pankreas juga melepaskan cairan-cairan hasil sekresinya. Sekarang kita masuk ke usus kecil. Usus kecil terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ilem. Nama lain duodenum ini adalah usus 12 jari. Nah, nantinya ilem akan berlanjut ke usus besar di perut kanan bagian bawah. Sekarang kita ke duodenum dan jejunum. Duodenum dan jejunum memiliki lipatan melingkar untuk meningkatkan kontak permukaan dengan makanan. Lipatan melingkar ini meluas sekitar 1 cm ke dalam lumen usus kecil. Lipatan ini ditutupi dengan tonjolan-tonjolan kecil seperti jari kecil yang dinamakan villi. Villi merupakan kumpulan dari vilus yang dapat meningkatkan fungsi permukaan. Setiap vilus memiliki panjang sekitar 1 mm. Setiap vilus berisi kapiler darah dan kapiler limpa yang disebut lakteal. Di sini nutrisinya ditandai berwarna hijau. Nutrisi tersebut diserap oleh vilus dan ditransfer ke kapiler darah. Beberapa nutrisi seperti glukosa tidak memerlukan pembawa, jadi langsung ditransfer secara bebas dalam aliran darah. Namun nutrisi lain seperti zat besi membutuhkan protein transport yang bernama transferin. Lemak ditransfer oleh chylomicron yang merupakan lipoprotein, dan trigliserida yang ditransfer sebenarnya tertutup dalam chylomicron di lipoprotein ini. Nah, chylomicron dan trigliserida kemudian ditransfer melalui lakteal dari vilus. Setiap vilus ditutupi oleh mikropili yang ukurannya lebih kecil lagi, yang mereka dapat menggandakan luas permukaan usus. Mikropili menyerap nutrisi dan mentransfer nutrisi tersebut ke bagian dalam. Pilus ini adalah bagian dari villi. Villi ini tonjolan-tonjolan di usus halus. Lalu setiap vilus itu ditutupi oleh mikropili yang ukurannya lebih kecil lagi. Ya, makanya permukaan di usus halus ini bisa menyerap makanan karena permukaannya itu berupa tonjolan-tonjolan. Mikrofili ini dapat menyerap nutrisi dan mentransfer nutrisi tersebut ke bagian dalam usus, jadi diserap. Bagian terakhir dari usus kecil adalah ilem. Nah, ilem ini tidak memiliki tonjolan-tonjolan atau lipatan melingkar seperti di duodenum dan di jejunum. Nah, ilem menyerap cairan elektrolit seperti kalsium untuk membangun tulang, rambut, dan gigi. Nah, unsur-unsur hara yang penting diperlukan tubuh seperti seng atau Zn untuk memproduksi sperma dan untuk kekebalan tubuh
Ini juga ada dihasilkan di bagian ileum. Vitamin B12 untuk membentuk dan mematangkan sel darah merah dan asam empedu yang tersisa ditransfer kembali ke hati melalui aliran darah. Di ileum ini B12 disebarkan ke hati. Seperti halnya di esofagus, makanan ini akan ditransfer di ileum oleh suatu gerak namanya gerak peristaltik. Seperti terlihat pada video, juga ada kontraksi segmen yang berfungsi untuk mencampur cime. Di sini terlihat ada warna kuning dan merah. Untuk melihat proses pencampurannya agar lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini lebih tebal dari usus kecil. Panjangnya sekitar 1 meter dan mengelilingi usus kecil. Usus kecil terhubung ke usus besar melalui katup namanya katup Bowhin. Katup ini dapat terbuka saat cime melewatinya. Jadi perjalanan cime dari usus halus ke usus besar ini melewati katup Bowhin. Usus besar tidak memiliki pili seperti ada di usus kecil. Nah, karena sebagian besar zat-zat ini sudah diserap di usus kecil. Nah, usus besar ini memiliki sekitar 100 miliar bakteri. Bakteri ini sangat penting, memiliki banyak tugas seperti menjaga sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, yang membantu membunuh bakteri yang jahat, memproduksi vitamin, mengurai serat untuk produksi energi bagi tubuh. Nah, melalui gerak peristaltik juga, cime ini akan ditransfer dari kolon ascendent, yang mana di bagian bawah dari usus besar, lalu naik ke kolon transversal yang bentuknya horizontal, lalu turun ke kolon descendens yang ada di bawahnya. Dalam perjalanan cime melalui usus besar ini, air kemudian dikeluarkan dari cime sehingga cimenya tidak berair lagi. Dan lendir akan ditambahkan ke cime ini sehingga dapat dilakukan pengeluaran atau ekskresi zat sisa yang berupa substansi-substansi yang sudah tidak dapat diserap melalui usus kecil atau usus besar. Jadi substansi yang sisa ini akan tetap berada di rektum, lalu kalau rektumnya berkontraksi itu nanti kita akan BAB atau buang air besar. Dikeluarkanlah kotorannya lewat anus. Sekian untuk kali ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.